Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian edisi hari Jumat tanggal 15 Januari 2021. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kedamaian, dengan perantaraan manusia seperti kami, yaitu Yesus dari Nazaret, Engkau menyatakan dirimu kepada kami. Kami mohon semoga kami mengagumi sabdanya yang memuat kebijaksanaan serta memberi hidup dan kedamaian. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan bersama untuk mengawali hari yang baru ini, hari Jumat, tanggal 15 Januari 2021, diambil dari Injil Markus pasal 2 ayat 1 sampai 12. Tuhan sertamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Markus. Selang beberapa hari sesudah Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh, 'Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu.' Dan orang itu pun bangun, segera mengangkut tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, 'Yang begini belum pernah kita lihat.'" Demikianlah Injil Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus memang seorang tokoh yang luar biasa, yang dikagumi oleh begitu banyak orang, sehingga orang selalu berjuang dengan segala macam cara untuk bertemu dengan dia. Maka melalui bacaan Injil yang hari ini kita dengar, kita melihat atau mendengar bahwa begitu banyak orang yang datang untuk menemui Yesus. Ketika mereka tahu
bahwa Yesus kembali ke kota mereka dan sedang berada di rumah. Mereka datang berbondong-bondong untuk mendengar pengajarannya yang penuh kuasa. Mereka juga ingin melihat dia melakukan mujizat. Bagaimana respon Yesus? Ia memberitakan Injil kepada mereka. Dan orang semua kagum mendengar pengajarannya. Di tengah-tengah kesibukannya mewartakan Injil, dan di tengah kerumunan orang yang begitu terpesona mendengar pengajaran Yesus, tiba-tiba muncul ada 4 orang datang menggotong seorang yang lumpuh. Mereka mengharapkan Yesus menyembuhkan teman mereka itu. Namun apa daya, banyaknya orang yang begitu berdesak-desakan membuat mereka tidak bisa untuk menemui Yesus, karena tidak ada celah sedikit pun yang mereka bisa lalui. Apakah mereka lalu menyerah? Tidak. Mereka tidak menyerah, karena iman mereka yang begitu mendalam, dan karena mereka tahu bahwa Yesus adalah satu-satunya solusi yang akan membebaskan teman mereka dari penderitaannya, maka mereka menempuh pelbagai macam cara. Cara yang mereka tempuh adalah dengan naik ke atas atap dan membongkar atap itu, lalu menurunkan orang lumpuh itu tepat di depan mata Yesus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melihat iman mereka yang begitu mendalam, maka Yesus tergerak hatinya, lalu menyembuhkan orang itu. Iman dari 4 orang teman yang menggotong orang lumpuh itu sungguh menggugah Yesus untuk menyatakan belas kasih-Nya. Maka Yesus menyembuhkan orang lumpuh itu. Bukan hanya menyembuhkan, tetapi juga sekaligus mengampuni dosa orang itu. Dengan berkata, "Hai anakku, dosamu telah diampuni. Bangunlah dan pulanglah ke rumahmu." Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kisah Yesus yang begitu dikagumi oleh banyak orang, dan setiap orang yang memikul beban berat datang kepada Dia, Yesus selalu mampu memberikan jalan keluar yang terbaik. Dan Yesus bukan hanya menolong pada saat itu, tetapi juga Yesus membebaskan mereka secara total dari beban-beban hidup yang mereka alami. Maka inspirasi yang dapat kita petik dari bacaan Injil hari ini, bagi kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang adalah bahwa hendaklah semangat kasih, semangat pelayanan, semangat pengorbanan yang dimiliki oleh Yesus juga menjiwai seluruh kehidupan kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang ini. Kisah Yesus ini dapat juga memberikan inspirasi kepada kita sebagai murid-murid Yesus yang bersekutu melalui persekutuan Gereja Katolik yang kudus untuk berani keluar menyatakan kasih Allah kepada sesama yang sungguh membutuhkan uluran kasih. Khususnya ketika kita sekarang berada dalam situasi yang kurang menguntungkan karena kita masih berada dalam wabah COVID-19. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, bacaan Injil hari ini juga telah mampu memberikan inspirasi kepada murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, sehingga mereka ketika wabah ini mulai merajalela, mereka berani keluar untuk menyatakan kasih-Nya kepada sesama yang membutuhkan pertolongan.
Maka misalnya di sana sini kita melihat sejumlah orang-orang yang diberikan berkat secara khusus oleh Allah. Mereka rela pergi mengunjungi saudara-saudaranya yang berkekurangan untuk berbagi kasih dengan mereka. Mereka mengunjungi orang-orang sakit dan lain-lain sebagainya. Maka marilah kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang terus berjuang menjadikan inspirasi pelayanan Yesus sebagai bagian dari semangat kita untuk menjalankan tugas dan panggilan kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang. Jangan takut, Yesus selalu berjalan bersama dengan kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga perlindungan saya ini untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang selalu membawa kasih dalam seluruh kehidupan kita. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.